Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, afdhalur rajuli ila Allah al-aladul khisab. Rawahu Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan rahmatnya dan dengan hidayahnya lah akhirnya kita dapat kembali melanjutkan kewajiban kita yang bersifat mingguan, yaitu melaksanakan kewajiban ibadah salat Jumat secara berjamaah di masjid yang mulia dan penuh berkah, yaitu Masjid At-Tawabin. Moga-moga proses ibadah kita yang kita laksanakan hari ini diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada figur tauladan umat manusia, pemimpin dunia, pemimpin akhirat. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat ini kita senantiasa istiqamah mengikuti sunnahnya, dan di akhirat nanti kita semuanya berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Penyakit hati banyak sekali. Mari kita mewaspadai, jangan sampai menjangkiti sampai datangnya ajal nanti. Di antara penyakit hati sangat bahaya di dalam diri, sifat pendendam, mari jauhi agar selamat di akhirat nanti. Rasa dendam itu terjadi karena ada yang menyakiti dengan lisan, tangan dan kaki, akhirnya merasa terzalimi. Bila dendam terus menguasai, hati panas berapi-api, ingin rasanya menghabisi orang-orang yang kita benci. Segala cara akan dilakoni membalaskan dendam di hati dengan menfitnah di sana sini atau membunuh tega sekali. Mari jauhi sifat dendam ini, maafkan dan berlapang hati agar hidup damai, berarti tenang, rukun, saling mengasihi. Sebelumnya khatib menghimbau dan berwasiat kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Setelah kita mendengar untayan bait-bait syair indah tadi, kita mendapat pembelajaran yang sangat berharga dan bermakna bagi kita, bahwa di antara sekian banyak penyakit hati yang sangat berbahaya, yaitu sifat pendendam. Sifat pendendam ini adalah sifat ingin membalas terhadap orang-orang yang dipandang pernah menyakiti kita dengan segala macam cara, tidak peduli cara yang benar atau tidak dibenarkan. Oleh karena sifat dendam ini sangat berbahaya, maka kita mesti
mewaspadai dan menjauhinya. Jangan sampai ini menjadi watak kepribadian kita, karena ini akan membuat kehidupan kita akan rusak dalam sistem komunikasi antar sesama manusia. Penyakit dendam ini awal mulanya berasal dari hati yang penuh dengan kebencian, tersinggung, sakit hati, sehingga timbullah emosi yang tidak terkendali. Maka ketika itu terjadi, timbullah hasrat jahat, keinginan untuk membalas rasa sakit hati kepada mereka yang kita pandang telah berbuat buruk kepada kita. Rasa dendam ini sangat sulit untuk dihilangkan bagi mereka yang tidak mau untuk mengendalikan diri dan hawa nafsunya. Alangkah beratnya penyakit dendam ini. Hampir semua manusia mengalaminya. Kalau seandainya kita tidak bisa mengendalikan sifat dendam ini, maka yang ada adalah emosi yang tak terkendali, kemarahan yang tak terkendali, bahkan berujung kepada pertengkaran, permusuhan yang tidak ada habisnya. Orang mewujudkan sifat dendam ini bisa dilakukan dengan lisannya atau bisa dengan tangannya atau bisa dengan kakinya. Lisannya begitu tajam, melakukan serangan dengan menfitnah, dengan tipu daya untuk melakukan pembunuhan karakter kepada mereka yang telah berbuat buruk kepada kita, atau membalas dendamnya dengan tangannya, memukul, merusak barang-barang atau fasilitas-fasilitas yang ada, atau membunuh saudaranya karena sakit hati, mungkin dalam ucapannya, dalam sikapnya adanya suatu keburukan atau ketidakcocokan. Atau dendam ditunjukkan dengan kakinya, menendang saudaranya, sehingga terjadilah hal-hal yang di luar dugaan. Temannya atau saudaranya bisa cacat atau bisa meninggal di tempat, atau menendang barang-barang atau fasilitas-fasilitas yang ada di sekitarnya. Pendek kata, sifat dendam ini bila diperturutkan, maka tidak akan ada kedamaian di atas muka bumi ini. Pada awal khutbah tadi, khutib membacakan hadis menjadi peringatan keras bagi kita. Abghadur rajul ila Allah al-adul khisam, rawahu Muslim. Artinya, Allah sangat membenci seseorang yang memiliki penyakit dendam kesumat. Ini berarti Allah sama sekali tidak meridhai dan sangat membenci bila mana ada sifat dendam yang ada dalam diri kita. Walaupun kita disakiti, walaupun kita dizalimi, bukan artinya seenaknya kita membalas perbuatannya dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Kalau memang kita tidak cocok dengan ucapannya, dengan perilakunya, bisa kita bicarakan, bisa kita musyawarahkan dari hati ke hati, penuh kekeluargaan. Insya Allah, kalau kita ingin berniat menyelesaikan masalah kita, maka tidak ada masalah seberat apapun. Saya Allah memberikan jalan keluarnya, karena kita menggunakan kepala yang dingin,
dan hati yang lapang. Kalau memang dengan perbuatan orang itu mengancam nyawa kita, mengancam masa depan kita, kita bisa melaporkan ke aparat setempat, bisa ke Pak RT, Pak RW, atau ke ranah kepolisian melalui jalur hukum. Maka masalah itu akan ditangani oleh aparat yang legal, sehingga tidak menimbulkan satu kebencian, pertengkaran, bahkan tawuran di antara kita. Munculnya aneka macam hal-hal yang jahat di muka bumi ini, di antaranya tawuran, pembunuhan, sikut-sikutan. Itu karena adanya rasa dendam yang begitu memuncak dalam hatinya. Dalam Al-Quran, Allah memberikan suatu bimbingan kepada kita. Kalau kita disakiti, kalau kita dizalimi, bukan artinya kita langsung menghajar, membabat sehingga mereka terluka parah bahkan meninggal dunia. Allah memberikan bimbingan kepada kita. Surah Ali Imran 134. Wal 'afina 'anil nas. Maafkan, lapangkan hatimu, maafkan kesalahan yang mereka lakukan. Bahkan doakan semoga Allah memberikan hidayah dan mengampuni kesalahan-kesalahan yang ditunjukkan kepada kita. Kalau seandainya ajaran Islam ini benar-benar ditegakkan di atas muka bumi ini, tidak akan ada balas dendam, tidak akan ada permusuhan, tidak akan ada buruk sangka, tidak akan ada tawuran, tidak akan ada peperangan antara satu dengan yang lainnya. Semua dapat menjaga toleransinya, menghargai, mencintai dan menyayangi, karena kita adalah sama. Jangan merasa kitalah yang paling berjasa, jangan merasa kitalah yang paling kuat, jangan merasa kitalah yang paling hebat. Di hadapan Allah SWT kita adalah sama. Sama-sama ingin hidup damai, sama-sama ingin hidup bahagia, sama-sama ingin hidup dalam kebaikan dan kasih sayang. Yang membedakan di antara kita adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah kalian yang paling bertakwa. Oleh kata para jamaah, selagi masih ada beberapa hari lagi bulan Syawal ini, mari kita manfaatkan bulan Syawal ini di minggu terakhir untuk saling memaafkan. Bila di antara kita masih ada rasa dendam, mungkin kepada orang tuanya, na'udzubillah, mungkin kepada saudaranya, na'udzubillah, mungkin kepada pasangan hidupnya, na'udzubillah, lepaskan itu semua, buang itu semua. Itu adalah penyakit setan, penyakit yang sangat berbahaya, yang ujung-ujungnya akan merusak hubungan di antara kita. Waspadalah terhadap penyakit dendam ini, karena banyak orang tidak menyadari. Disangkanya kalau kita mampu membalaskan rasa dendam, hati kita akan terpuaskan, diri kita akan terpuaskan. Na'udzubillah, tidak demikian. Mungkin kita bisa membalas rasa dendam kita dengan menghabisi orang tersebut, membunuh karakternya, membunuh kepribadiannya, bahkan menghabisi nyawanya. Saat itu mungkin kita terpuaskan. Tapi tidak lama aparat kepolisian akan menciduk kita dan akan memborgol kita, dan berakibat kita masuk penjara, bahkan bisa dihukum mati. Oleh karena itu para jamaah, ikutilah bimbingan Al-Quran. Maafkanlah kesalahan orang, jangan diperpanjang, jangan dipersulit. Mari kita sama-sama saling menjaga keharmonisan di antara kita.
jaga ucapan kita, jaga tangan kita, jaga kaki kita. Jangan membuat hal-hal yang dapat merusak hubungan di antara kita, sehingga dendam kesemat itu akan muncul di antara kita semuanya. Moga-moga sedikit khutbah singkat ini akan mampu mengobati hati kita. Mungkin di antara kita ada yang berpenyakit dendam atau berpotensi memiliki penyakit dendam. Kita lepaskan, kita istighfarkan, kita taubatkan. Jangan sampai ini menjadi penguasa dalam karakter kita, karena ini akan menjadi batu sandungan kita masuk ke dalam surganya Allah di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah ala ihsani wa syukruhu ala taufiqihi wa amtinanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda anna ma'am bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikeen wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al muslimin wa damir a'da ad-din wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa' 'anil bala' wal waba' wal zalazil wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.